Baik saudara-saudara, pada saat ini kita kembali dalam pelajaran Sekolah Sabat yang ke-13 dengan judul Kristus dalam Cawan Lebur. Tapi sebelumnya, mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, kami akan mempelajari firman Tuhan, pekabaran firman Tuhan, pelajaran Sekolah Sabat. Terima kasih Tuhan, di mana pemeliharaan Tuhan, sepanjang triwulan ini kami boleh mempelajari pelajaran firman Tuhan tentang cawan lebur dalam kehidupan kami. Tuhan bantu. Biarlah dengan setiap pelajaran-pelajaran firman Tuhan yang kami boleh pelajari, itu semua boleh menjadi kekuatan kami, terlebih khusus pada saat ini. Kami akan mengambil tema yang sangat baik dalam kehidupan kami. Kami akan mempelajari. Tuhan memberkati, dan ini doa dan permohonan kami dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara-saudara, pada saat ini seperti yang dijudul, kita masuk dalam pelajaran Sekolah Sabat yang ke-13. Akhirnya kita boleh berada di puncak pelajaran Sekolah Sabat, yaitu pelajaran yang ke-13. Besar harapan kita semua dalam setiap pelajaran-pelajaran yang ada, yang kita sudah pelajari selama pekan ini, selama triwulan ini. Kiranya ini boleh menjadi berkat dimanapun Anda berada. Ketika kita berada di dalam cawan lebur kehidupan ini, atau kita berada di dalam setiap permasalahan, pergumulan-pergumulan kehidupan sebagai umat-umat Tuhan, kita tetap bertahan, kita tetap ada bersama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Berbicara tentang Kristus dalam cawan lebur. Saudara-saudara, sepanjang pekan ini kita telah melihat banyak tokoh-tokoh Alkitab. Sepanjang triwulan ini kita telah mempelajari begitu banyak kisah-kisah yang kita boleh ambil dalam Alkitab. Begitu banyak yang kita sudah pelajari, siapa yang mengalami, bagaimana caranya mengatasi ketika kita berada di dalam cawan lebur, diri kita ketika kita berada dalam cawan lebur, dan bahkan ada begitu banyak tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab. Contoh Daud, Abraham, Yakub, dan lain sebagainya. Yang mereka juga mengalami cawan lebur dalam kehidupan mereka. Dan yang paling luar biasa, sepanjang pekan ini, pelajaran Sekolah Sabat yang terakhir ini, ada pelajaran yang luar biasa di mana Yesus juga yang adalah Tuhan kita, pada waktu dia melayani di dunia ini, dia juga mengalami cawan lebur pada waktu dia melayani di dunia ini. Pada waktu dia melayani selama 3,5 tahun. Dan bahkan sejarah Alkitab, sejarah kehidupan dari Yesus Kristus sebelum dia melayani, pada waktu dia masih kecil, pada waktu dia masih dilahirkan, pada waktu dia berdoa di hadapan Tuhan, dia sudah mengalami cawan lebur dalam kehidupannya. Saudara-saudara, ingat beberapa waktu yang lalu sudah pernah disinggung bahwa cawan lebur ada untuk cawan lebur atau pergumulan-pergumulan yang ada, itu diizinkan terjadi dalam kehidupan kita agar Tuhan melihat kualitas rohani kita. Apakah kita ini keluar sebagai emas yang murni, menang bersama dengan Tuhan ketika kita berada dalam cawan lebur, mengalami banyak masalah, atau kita keluar sama seperti emas yang sudah hangus. Ini menjadi tantangan untuk kita. Ketika kita berada dalam cawan lebur, ketika kita sudah mempelajari setiap pelajaran firman Tuhan, saudara, setiap orang ada masalah, dan setiap masalah, setiap orang itu beda-beda. Tapi bagaimana caranya kita semua mengatasi masalah itu agar supaya kita keluar sebagai pemenang, kita keluar sebagai emas yang murni, tidak keluar sebagai emas yang sudah hangus. Ayat tema atau ayat hafalan yang dipilih oleh penulis dalam pelajaran Sekolah Sabat ini tercatat dalam Matius 27 ayatnya yang ke-46. Mari kita buka Alkitab kita. Kita buka sama-sama Alkitab kita. Kita buka dalam Matius 27 ayatnya yang ke-46. Firman Tuhan berkata, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara-saudara,
dengan jelas kalau kita melihat dalam Matius 27 ayatnya yang ke-46 ini mengindikasikan bahwa Yesus berada dalam cawan lebur. Pada waktu Yesus berseru, Eli, Eli, Allahku, Allahku, lama sabaktani, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini adalah seruan Yesus pada waktu dia berada di puncak, di mana dia mengalami cawan lebur dalam kehidupannya. Saudara-saudara, kalau kita melihat konteks yang ada dalam Matius 27 ayatnya yang ke-46, yang pertama, ini merupakan kisah Yesus pada waktu dia disalibkan di bukit tengkorak yang ada dalam yang kitab Injil katakan. Yang kedua, ini adalah seruan detik-detik terakhir Yesus sebelum dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Yang ketiga, ini adalah puncak pelayanan Yesus pada waktu dia ada di dunia ini, dan puncak di mana dia merasakan cawan lebur yang luar biasa, masalah problema yang ada dalam kehidupannya. Yang keempat, peristiwa ini terjadi ketika gelap gulita menutupi semuanya. Kalau saudara boleh baca itu di ayatnya yang ke-45, mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Ini jadi poin yang keempat ini terjadi pada waktu Yesus berseru, Eli, Eli, lama sabaktani. Itu terjadi ketika gelap gulita menutupi samudera, gelap gulita menutupi seluruh daerah pada waktu itu. Dan yang menjadi pertanyaan, kenapa atau mengapa Yesus berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ada beberapa pandangan, ada beberapa ahli teologi dalam para sarjana-sarjana Alkitab memberikan pandangan bahwa dia ini berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Oleh karena dia merasa beban pada saat itu sangat berat. Dia merasa semua dosa-dosa ditimpakan kepadanya. Dan hal ini didukung. Hal ini diambil referensi dari tulisan Nyonya White. Mari kita lihat dalam Testimony for the Church, Ellen White, volume 2, halaman 214. Di sini dia katakan, Ellen White, dia menguatkan akan perkataan ini. Pedang keadilan sekarang bangkit melawan anak yang dikasihinya. Dosa-dosa dunia ditimpakan kepadanya. Juga murka Allah yang dideritanya. Inilah yang menghancurkan jiwanya. Saudara-saudara, inilah yang membuat dia berseru. Inilah yang membuat dia berkata, Eli, Eli. Dia berkata, Tuhan, Tuhan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena dia merasa dirinya hancur. Dia merasa dia ditinggalkan. Dan inilah yang menyebabkan gelap gulita. Saudara-saudara, dalam pelajaran sekolah sahabat, dalam pembelajaran Alkitab, saya suka membagikan ini karena gelap gulita terjadi karena yang pertama. Dalam pelajaran Alkitab, bahkan kitab-kitab tulisan dari Rasul Paulus, dia mengangkat bahwa gelap gulita yang pertama yang terjadi oleh karena Tuhan menghukum anaknya karena dosa saya dan saudara. Dan ini juga boleh diambil dalam Keluaran 10 ayatnya yang ke-11, ayatnya yang ke-22, ayatnya yang ke-12. Mengapa itu konteks terjadi? Itu konteks 10 tulah. Kenapa sampai gelap gulita terjadi pada bangsa Mesir? Karena Tuhan menghukum mereka. Nah, kenapa terjadi gelap gulita pada waktu proses penyaliban? Karena melihat tulisan-tulisan yang ada. Karena Tuhan menghukum anaknya oleh karena dosa saya dan oleh karena dosa saudara-saudara kita semua. Yang kedua, Allah mau membuat kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Itu kalau kita melihat berdasarkan dalam Kejadian 1 ayat 1 dan Kejadian pasalnya yang kedua, berbicara tentang konteks yang jauh. Nah, kalau konteks yang dekat itu kita boleh lihat dalam pelajaran-pelajaran Alkitab, dalam tulisan-tulisan dari Rasul Paulus bahwa di dalam Tuhan kita ini menjadi manusia yang baru. Nah, itu dalam kalau kita melihat
kalau kita melihat dalam konteks yang ada, kenapa sampai terjadi kegelapan pada waktu proses penyaliban. Saudara-saudara, kalau terjadi cawan lebur, ini yang menjadi barangkali poin yang boleh kita ambil. Jadi, kalau terjadi dalam cawan lebur dalam kehidupan kita, masalah dalam diri kita barangkali, itu adalah sarana Tuhan untuk menyadarkan kita bahwa ternyata kita sudah berbuat salah, itu untuk membuat kita menjadi baru di dalam Tuhan. Jadi, kalaupun hari ini, besok sampai seterusnya, saya, saudara, mendapatkan atau mengalami cawan lebur, ada banyak masalah-masalah tantangan dalam kehidupan kita barangkali. Tuhan menggunakan itu sarana agar supaya kita selalu bergantung kepada Tuhan, agar supaya kita selalu menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, dan barangkali kita sudah ada kesalahan-kesalahan yang kita sudah lakukan dan yang harus kita rubah, dan yang poin yang seterusnya, Tuhan mau membuat kita menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan. Saudara-saudara, kita mengenal bahwa penderitaan itu muncul pada mulanya. Setanlah yang menciptakan penderitaan ini semua. Karena dosa dalam pelajaran Alkitab, karena dosa dalam pelajaran sekolah Sabat, karena dosa yang membuat kita tersiksa, dan dalam pelajaran sekolah Sabat menyinggung semua semua akar dari segala penderitaan itu adalah memilih. Dalam pelajaran Alkitab. Dan yang menjadi poinnya pada saat ini yaitu menjadi pilihan bagi kita. Apakah kita mau hidup senang bersama dengan Tuhan, atau kita mau menderita bersama dengan setan. Mari kita lihat masa perjalanan dari Yesus. Sepanjang pekan ini, triwulan ini, kita sudah melihat banyak pada waktu Yesus melihat banyak tokoh-tokoh Alkitab yang mendapati masalah cawan lebur. Saat pekan ini kita akan melihat perjalanan kisah kehidupan Yesus pada waktu dia mengalami cawan lebur dalam kehidupannya. Berbicara tentang hari-hari permulaan Yesus, atau berbicara pada waktu Yesus masih bayi, dia sudah mengalami cawan lebur dalam kehidupannya. Mari kita buka sama-sama pelajaran sekolah Sabat kita dan Alkitab kita. Mari kita buka dalam Lukas 2 ayatnya yang ke-7 dan dalam Matius 2 ayatnya yang pertama sampai 18. Dan dilanjutkan dengan Lukas 2 ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-24. Dan diambil dasar dari Imamat 12 ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-8. Memberikan informasi bahwa pada waktu itu Yesus lahir di sebuah kota yang bernama Bethlehem. Dan Alkitab katakan kota itu adalah kota Daud. Dan ketika genap masa pentahiran, menurut hukum Musa apa yang dikatakan dalam Lukas 2 ayat 7, Matius 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18, dan dikuatkan itu dalam Imamat 12 ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-8, pada waktu itu anak sulung yang dilahirkan atau Yesus harus dipersembahkan, dikuduskan bagi Allah dan mempersembahkan korban, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 anak burung merpati. Itu dalam pelajaran Alkitab yang ada. Nah, hal yang menariknya adalah peristiwa yang tercatat dalam Matius 2 ayatnya yang ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-18. Ini berbicara tentang kelahiran Yesus, berbicara tentang juru selamat Tuhan Allah kita. Nah, berbicara tentang kelahiran Yesus dan orang-orang Majus dari timur yang katanya mereka ini adalah ahli perbintangan. Itu yang ada dalam Matius 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18, karena konteks itu berbicara tentang kelahiran Yesus dengan orang-orang Majus yang katanya mereka ini ahli perbintangan. Nah, ini adalah peristiwa ketika Yesus lahir dan Herodes pada waktu itu memimpin wilayah pada waktu itu, dan pada waktu masa kepemimpinannya, dia itu menjadi cemas ketika dia mendengar bahwa ada kabar pemimpin akan lahir. Dan
pelajaran-pelajaran Alkitab di sini dikatakan bahwa dia mengutus orang Majus itu untuk melihat, dan ketika mereka melihat, dia bilang, dia harus memberitahukan itu kepadanya agar supaya Herodes boleh membunuh Yesus atau membunuh bayi Yesus. Saudara-saudara, kalau kita melihat peristiwa ini, sebenarnya ini tercatat dalam sejarah. Ini sebenarnya nubuatan yang tercatat dalam Wahyu 12 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-18, yang mana setanlah yang mempengaruhi pikiran dari Herodes agar supaya Herodes membunuh bayi Yesus atau membunuh Yesus. Kita juga mengenal bahwa Yesus selalu mendatangkan kebaikan bagi kita. Catatan sekolah sahabat di sini dikatakan, sungguh suatu siksaan, bahkan sebagai seorang anak, karena jiwanya yang murni terus-menerus bersentuhan dengan dosa. Bahkan dalam kekerasan kita karena dosa, kita sendiri menjauhkan diri dari paparan dosa dan kejahatan yang kita anggap menjijikkan. Saudara-saudara, kita boleh bayangkan bagaimana penderitaan Yesus yang jiwanya murni, yang tidak sedikit pun ternoda dosa, yang tidak berbuat dosa. Yesus dalam Alkitab, dia adalah 100% manusia, dia 100% Allah. Dia tidak berdosa, tidak pernah berbuat kejijikan, namun dia ditimpakan oleh semua dosa-dosa manusia. Dalam hal ini, kita mengenal bahwa Yesus adalah pencipta kita, penebus kita, pemelihara kita. Tapi pada waktu dia masih baru dilahirkan, dia sudah mengalami cawan lebur, yaitu dia ingin dibunuh. Saudara-saudara, dalam kehidupan saat ini kita boleh bayangkan, masih kecil, baru lahir, dibunuh atau ingin dibunuh oleh pimpinan. Itu paling dunia sekarang sangat miris. Nah, selanjutnya, ketika Yesus sudah besar, ketika Yesus sudah mulai melayani, dalam pelajaran sekolah sahabat di sini dikatakan dihina dan ditolak manusia. Dalam Alkitab di sini mengatakan dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-6, kita mengenal bahwa Yesus adalah pencipta kita. Kita mengenal dalam Yohanes 3 ayat 16 dia adalah penebus dosa kita manusia. Dan dalam Matius 28 ayatnya yang ke-20 bahwa Yesus selalu memelihara kehidupan saya dan saudara. Namun dalam pelayanannya di tempat-tempat di mana dia melayani, bahkan dalam Alkitab ini yang menjadi miris, saudara-saudara. Di tempat asalnya juga dia dihina dan dia ditolak atau diusir. Yesus saja, dia adalah Allah, dia adalah penyelamat kita semua. Di tempat asalnya ditolak atau diusir. Ini yang menjadi cawan lebur dalam kehidupan dari Yesus. Dia waktu baru lahir, dia sudah mengalami cawan lebur. Dia sudah besar, dia sudah mulai melayani. Di tempat asalnya dia diusir dan atau ditolak. Saudara-saudara, ini nubuatan. Yesus saja ditolak di tempat asalnya. Apalah artinya kita manusia. Dalam Matius 12 ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-24. Kisah pada waktu Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan dan orang itu buta dan bisu. Dalam ayatnya yang ke-22, orang itu disembuhkan, Yesus melayani dengan baik, dia adalah dokter di atas segala dokter. Namun di ayatnya yang ke-23 dan di ayatnya yang ke-24, dia dihina, dia disalahpahami ketika dia melayani mereka. Selanjutnya, berbicara dalam Lukas 4 ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-30, ayatnya yang ke-30, ini yang ditulis oleh Dr. Lukas. Pada waktu dia mengajar, dia melayani di kampungnya sendiri, dan dalam Yohanes 8 ayatnya yang ke-58 dan ayatnya yang ke-59 adalah peristiwa di mana orang-orang pada waktu itu mau melempar Yesus dengan batu. Dalam Lukas 4 ayatnya 21 sampai ayatnya yang ke-30, Yesus diusir dari tempat asalnya. Yesus diusir dari tempat di mana dia besar, di mana dia dilahirkan. Dan dalam Yohanes 8 ayat 58 sampai 59, bahkan Yesus
tega sekali. Mereka mau melempar Yesus dengan batu. Mari kita bayangkan saudara-saudara kehidupan dari Yesus. Pada waktu dia melayani, dalam pelayanan, Alkitab mengatakan Yesus dihina, Yesus dibenci, Yesus ditolak, atau Yesus diusir. Padahal waktu itu tujuan dari Yesus baik. Dia mau melayani, dia mau menyelamatkan umatnya, dia mau selalu berada di sisi di sisi manusia, tetapi dia dihina, dia dibenci, dia ditolak, bahkan dia selalu disalahpahami. Saudara-saudara, selanjutnya pelajaran sekolah sahabat sini katakan, kita semua pernah merasakan sedihnya penolakan, dan mungkin rasa sakitnya kita serupa dengan penderitaan Yesus. Saudara-saudara, kita juga pernah mengalami penolakan. Ditolak cinta, ditolak ketika kita menyatakan cinta, ditolak ketika kita melayani, ditolak oleh keluarga, ditolak ketika kita melamar pekerjaan, dan barangkali perasaan yang kita alami sama seperti Yesus pada waktu dia ditolak di tempat asalnya. Bahkan ketika kita juga dihina, kita juga mengalami masalah-masalah dalam kehidupan kita. Ingat, Yesus saja di kampung sendirinya ditolak, dengan keluarganya juga ditolak. Kadang dia ditolak sama seperti di pelajaran sekolah sahabat di sini juga diangkat tentang Yusuf. Dia juga ditolak oleh kakak beradiknya. Tapi poin ini yang saya mau sampaikan saudara-saudara. Yesus pada waktu dia melayani, dia ditolak di masyarakat. Dia ditolak di kampung sendirinya. Dia ditolak oleh keluarganya, orang yang mengenal dia. Tapi ini kisah adalah sejarah yang sudah lewat. Dan yang menjadi pertanyaan kita pada saat ini adalah, apakah kita yang sudah hidup pada saat ini, sudah mengenal Yesus, sudah merasakan bagaimana berkat Tuhan, bagaimana berkat yang Yesus berikan dalam kehidupan kita, apakah kita tetap menolak, kita tetap mau atau akan menolak Yesus? Barangkali itu lewat pengajaran-pengajaran Alkitab. Barangkali itu lewat doa-doa. Barangkali itu lewat teguran-teguran dari pendeta kita. Barangkali itu lewat pekabaran-pekabaran firman Tuhan oleh pendeta kita. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita tetap sama seperti orang-orang yang menolak Yesus pada zaman dahulu? Atau kita mau menerima Yesus? Saudara-saudara, biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kita. Ketika Yesus mau datang dalam hati kita, dalam keluarga kita, marilah kita selalu menerima dan jangan pernah menolak Yesus, karena Yesus mendatangkan kebaikan. Selanjutnya, pada waktu Yesus mengalami masalah penderitaan, dalam Alkitab, dalam pelajaran sekolah sahabat sini juga dikatakan Yesus mengalami cawan lebur pada waktu dia di Taman Getsemani. Nah, berikutnya dalam Markus 14 ayatnya yang ke-34, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggalkan di sini dan berjaga-jagalah. Saudara-saudara, inilah yang dialami oleh Yesus pada waktu dia melayani di dunia ini. Pada waktu dia merasa beban kehidupannya sangat berat. Dia merasakan bahwa barangkali Allahnya, Bapaknya sudah meninggalkan dia. Dia sudah jauh. Dia berdoa kepada Bapaknya, saudara. Dia berdoa mengambil tempat. Bahkan dalam pelajaran-pelajaran Alkitab, dalam kitab Injil mengatakan, pada waktu dia mengalami banyak masalah, dia berdoa di Taman Getsemani, dia berdoa kepada Bapaknya. Dia berdoa sambil meneteskan keringat. Kadang kita berdoa kalau sudah meneteskan air mata, itu adalah doa yang sungguh-sungguh. Tapi ini Yesus berdoa meneteskan darah, keringat yang berdarah. Ini adalah hal yang luar biasa. Tapi poin yang saya mau ambil yaitu yang pertama. Pada waktu Yesus mengalami cawan lebur dalam kehidupannya, dia boleh mengatasinya. Karena kenapa? Yang pertama, pada waktu dia mengalami masalah cawan lebur, dia mengambil tempat untuk menyendiri. Tapi dia menyendiri bukan berarti dia menyendiri menjauhkan dirinya dari orang-orang, menyendiri untuk merenungkan dan tidak berkomunikasi dengan Tuhan. Tidak. Dia menyendiri ketika dia mengalami banyak masalah, dia sudah
merasakan, karena konteksnya manusianya, karena dia sudah merasakan ada hal yang salah, dia mengambil tempat untuk bersendiri dan dia berdoa kepada Bapaknya. Dalam hal ini dia lebih mengambil tempat untuk berdoa, berbicara dengan Tuhan. Saudara-saudara, barangkali poin referensi yang boleh kita ambil itu tercatat dalam kitab Matius 18 atau 19 kalau tidak salah. Pada waktu Yesus selesai memberi makan 5.000 orang, yang terjadi pada waktu selesai itu ada terjadi keributan. Yesus mengambil tempat untuk naik ke bukit. Dia berdoa semalam-malaman situ dan dia berbicara dengan Tuhan. Dalam kehidupan kita, ketika kita berada dalam masalah, dalam cawan lebur, barangkali kita perlu menyendiri untuk merenungkan diri kita, merenungkan kehidupan kita. Tetapi di saat kita menyendiri, bukan berarti kita tidak mau berhubungan dengan orang lain, bukan berarti kita tidak mau berhubungan dengan Tuhan. Kita mengambil tempat sendiri, menyendiri untuk merenungkan kehidupan kita, kerohanian kita dengan Tuhan, dan kita berbicara dengan Tuhan. Dan hal ini dikuatkan ketika saya membuat pelajaran sekolah sahabat ini. Tadi malam saya coba baca-baca, ada satu postingan kerinduan kebahagiaan sejati. Di sini disampaikan bahwa ketika kita berada dalam masalah, sekali-kali kita tidak boleh membicarakan itu kepada manusia yang fana. Kita perlu membicarakan itu dengan Tuhan. Ketika kita dalam masalah, ada baiknya kita bicarakan itu dengan Tuhan lewat doa. Boleh saja kita bicara keluh kesah kita kepada keluarga, saudara, teman, orang yang kita percayai, pendeta. Tapi yang paling penting, yang paling pokok, kita bicarakan itu dengan Tuhan. Selanjutnya, berbicara tentang Yesus pada waktu dia disalibkan. Berbicara tentang kematian, mau tidak mau, siap atau tidak siap, kematian pasti akan menjadi bagian kita semua. Entah itu kecelakaan, dimakan usia, sakit, bahkan dibunuh sama seperti yang Yesus alami. Dan berbicara tentang kematian dengan penyaliban, ini adalah salah satu hukuman terberat pada saat masa pemerintahan Romawi. Dan barangkali kalau ada yang bertanya-tanya, kenapa sampai Yesus pada waktu itu disalibkan? Yang menjadi jawabannya mungkin karena masa pemerintahan pada waktu itu, ketika seseorang membuat kesalahan yang berat, hukumannya waktu itu adalah disalibkan. Berbeda dengan dilontari dengan batu, dipancung dan lain sebagainya. Ini adalah hal yang sangat mengerikan dan sangat tidak baik kalau disalibkan. Yesus pernah ditolak pada waktu dia melayani di dunia ini. Dia pernah difitnah. Dia dikira orang jahat, diusir dari kampungnya. Bahkan pada waktu dia masih kecil, Herodes sudah berencana untuk membunuhnya. Dan kita lihat paling yang luar biasa, yang miris juga. Dia tidak diakui oleh Petrus. Petrus menyangkal dia, padahal Petrus ini adalah murid yang dikasihi Yesus. Ditinggalkan oleh murid-muridnya pada waktu ditangkap sampai disalibkan. Dipukul, dicambuk sampai berdarah-darah. Dipakaikan mahkota duri. Diludahi. Dipakukan di atas kayu salib, bahkan dikutuk. Karena dalam Galatia 3 ayatnya yang ke-13 kalau tidak salah, di situ dikatakan terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Mari kita bayangkan perasaan Yesus. Mari kita bayangkan perasaan Allah kita, Tuhan kita. Betapa sedihnya dia menderita oleh karena dosa saya dan saudaranya. Dosa saya dan saudara. Rela mati dan digantungkan di atas kayu salib. Yang sebenarnya itu adalah tempat, kalau dalam pelajaran Alkitab itu sebenarnya tempat Yesus Barabas. Dia adalah orang yang paling jahat, orang yang paling hina pada waktu itu. Tetapi Yesus, dia mengambil tempat orang yang paling jahat, mengambil tempat orang yang paling hina untuk menebus dosa saya dan saudara. Yang sebenarnya Yesus ini adalah Tuhan kita. Yesus ini adalah Allah kita yang
disalibkan. Saudara-saudara, sekolah sahabat dan Alkitab mengatakan bahwa semua dosa manusia ditimpakan kepadanya dan dia merasa itu sangat berat. Dan itulah yang saya sudah sampaikan tadi pada waktu pendahuluan. Yang terakhir, Kamis, Allah yang menderita. Saudara-saudara, hidup di dunia ini memang sangat berat, penuh dengan ketidakpastian. Ada yang bilang hidup akan terasa sangat mudah jika kita banyak bersyukur kepada Tuhan. Dan itu benar. Hidup ini akan terasa mudah kalau hidup kita penuh dengan rasa ucapan syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Tapi kita perlu menyadari bahwa memang hidup ini berat. Oleh karena hidup ini penuh dengan dosa dan penderitaan. Tapi bagaimana caranya kita mengatasi penderitaan ini? Dengan banyak bersyukur kepada Tuhan dan banyak berserah kepada Tuhan. Bukan berarti orang yang selalu bersyukur, orang yang selalu berserah kepada Tuhan tidak ada masalah, tidak ada cawan lebur. Tapi dengan bersyukur dan berserah kepada Tuhan, barangkali beban-beban kehidupan akan lebih berkurang. Dan ini perlu kita praktekkan dalam kehidupan kita. Dalam pelajaran sekolah sahabat, namun di tengah penderitaan kita, ada dua hal yang harus kita ingat. Yang pertama, Kristus Tuhan kita telah menderita lebih buruk daripada yang pernah kita alami. Di kayu salib, Dia telah memikul kesedihan kita dan memikul duka cita kita. Dalam Yesaya 43 ayatnya yang keempat. Apa yang kita ketahui hanya sebagai individu. Sedangkan Dia menderita untuk kita semua. Dia yang tidak mengenal dosa menjadi dosa karena kita. Dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-12. Menderita dengan cara yang tidak dapat kita bayangkan sebagai makhluk berdosa. Yang kedua, ketika kita menderita, kita harus mengingat hasil dari penderitaan Kristus. Yaitu apa yang telah dijanjikan kepada kita melalui apa yang telah dilakukan Kristus bagi kita. Saudara-saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, semua orang pasti ada masalahnya. Dan kadang-kadang ketika kita berada dalam cawan lebur, ketika kita berada dalam masalah, hidup ini merasa sangat berat. Dan kadang-kadang ada orang yang tidak tahan dengan masalah yang dia alami. Mereka memilih untuk bunuh diri dan lain sebagainya. Dan ini adalah hal yang tidak baik. Kita sebagai manusia yang saat ini masih berada di dunia yang penuh dengan dosa, saudara. Kita tidak pernah lepas dengan cawan lebur, dengan masalah. Yesus saja adalah Tuhan kita, banyak masalah, banyak tantangan. Apalah artinya kita sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan. Dan ketika kita berada dalam cawan lebur, dalam masalah, kadang-kadang masalah baru datang, sudah ada lagi masalah lain, yang sementara antri datang dalam kehidupan kita. Dan kadang-kadang ketika kita mendapatkan masalah, kita terburu-buru mengambil keputusan hal-hal yang kurang tepat dan ditambah lagi dengan masalah-masalah yang ada. Tapi melalui pelajaran ini, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan kecewa dan tetap say thank you kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mari kita thank you God. Terima kasih Tuhan. Toda raba, syukron. Kita mengatakan makasih banyak kepada Tuhan. Terima kasih karena pengampunannya. Terima kasih karena sudah berkorban di atas kayu salib. Terima kasih karena selalu memberikan kemampuan ketika hati dan diri ini sejujurnya sudah tidak mampu. Artinya tanpa Tuhan kita sudah tidak berdaya. Kita harus selalu berseru, berkata, mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, terima kasih oleh karena Engkau selalu memberikan kekuatan, kesabaran ketika hati dan diri ini mau menyerah, ketika hati dan diri ini mau kecewa. Terima kasih oleh karena Engkau selalu menguatkan hati dan diri ini untuk tidak kecewa dan untuk tidak menyerah. Yang terakhir, kesimpulan. Yang pertama, penderitaan yang Yesus alami adalah penderitaan inti dari kasih dan keselamatan bagi kita. Yang kedua, Yesus Kristus menderita untuk kita dan menggantikan kita untuk menyelamatkan kita dari kuasa dosa, penderitaan dan kematian selamanya. Yang ketiga, Yesus ketika mengalami cawan lebur, walaupun sudah sangat berat, hampir mau mati rasa,
dia tetap percaya dan dia tidak pernah menyerah. Yang terakhir, begitu juga dalam kehidupan kita. Ketika kita banyak masalah, tantangan mungkin soal keuangan, mungkin soal pekerjaan, mencari pasangan hidup sebagai orang muda, sekolah, belajar, mencari jati diri, berusaha untuk selalu setia kepada Tuhan. Kadang-kadang hidup kita, iman kita naik turun. Dan walaupun diri ini sejujurnya ingin berhenti, sudah sangat lelah, tetapi kita harus kuat. Kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah. Dan jangan pernah berhenti untuk berdoa, untuk mengandalkan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Allah di surga, terima kasih. Engkau adalah Allah pencipta kami, penyelamat, pemelihara kehidupan kami. Terima kasih oleh karena Engkau selalu memberikan kekuatan kepada kami. Dan terima kasih ketika hati kami, diri kami mau menyerah. Sejujurnya ada banyak masalah-masalah yang sangat berat yang kami alami. Terima kasih. Engkaulah yang selalu mendorong kami untuk tidak menyerah dan untuk tidak kecewa. Terima kasih Tuhan. Biarlah pekabaran firman Tuhan, pelajaran Sekolah Sabat ini boleh menjadi berkat bagi kami. Kami semua boleh setia sampai Tuhan datang. Terima kasih. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, kalau pekabaran firman Tuhan ini memberkati saudara-saudara, jika berkenan, saudara boleh like, comment, subscribe channel ini, agar ini boleh menjadi berkat bagi orang lain. Dan mudah-mudahan sepanjang triwulan ini yang kita sudah pelajari, ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Ini boleh menjadi motivasi untuk menjalani kehidupan kita ketika kita berada di dalam cawan lebur kehidupan ini. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan Yesus sayang torang semua. Haleluya. Tumingkas.